Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan mulai praktek menyeduh kopi. Yang paling standar dalam seduhan kopi, gitu, saya pilihkan uh, menu kopi kopi tubruk, ya, kopi yang sudah sangat familiar lah di Indonesia, ya, hampir semua daerah kenal yang namanya kopi tubruk. Oke. Biasanya sih di rumah-rumah udah umum lah ya untuk bikin kopi tubruk. Cuma mungkin kali ini saya akan tunjukkan cara seduh kopi tubruk yang sedikit berbeda, ya ala kafe lah ya gitu ya, ala kedai kopi. Oke, saya gunakan kopi house blendnya Cerita Kopi Nusantara, tapi nanti kalau mau nyoba-nyoba silahkan pakai biji kopi aja, apa aja boleh. Saran saya kopi tubruk itu memang enaknya menggunakan kopi robusta. Kalau tidak robusta, kalau ketemu dengan vendor kopi yang sudah blend ya antara robusta dengan arabikanya, tapi unsur robustanya kalau bisa tetap ada. Jadi mau pakai robusta murni, misalnya robusta Lampung, robusta Sidikalang atau robusta Temanggung, itu cocok untuk tubruk gitu. Kalau ini saya pakai house blendnya Cerita Kopi Nusantara, ini 60% Arabica dan 40% Robusta. Oke, bijinya untuk tubruk yang enak itu roastingnya dark ya, gelap. Jadi dark roast. Jadi cari biji kopi yang di roastingnya dark roast atau minimal medium to dark. Jadi jangan yang medium atau light ya. Kemudian kita giling. Ini saya sudah siapkan untuk cangkir sebesar ini. Biasanya saya gunakan 10 gram aja. Jadi hanya pakai 10 gram biji kopinya. Kalau mau lebih-lebih ya 12 gram masih oke lah gitu ya. Lebih strong dia kalau 12 gram. Tapi saya untuk cangkir sebesar ini biasanya saya hanya gunakan 10 gram. Standar di kedai kita sih pakai 10 gram. Ya, gitu. 10 gram. Kemudian air panasnya, ya ini masih cukup. Panas air panasnya itu saya pakai 90 derajat. 90 derajat sampai 92 lah, geser-geser dikit. Jadi jangan air mendidih. Nah kalau nggak punya termometer, ini kita ada termometernya. Kalau nggak punya termometer, kalau mau dikira-kira bisa. Kira-kiranya tuh kita masak air sampai mendidih, kemudian kita diamkan 2 menit. Kita diamkan 2 menit tuh biasanya suhunya turun sampai 90. Untuk gilingannya saya pakai gilingan yang agak kasar. Nah, sekitar medium to coarse lah ya, mirip standarnya mirip-mirip untuk V60, untuk French Press, untuk Vietnam Drip, itu kira-kira sama seperti itu. Jadi agak kasar, bentuknya agak sekasar garam meja lah ya, garam ya seperti garam gitu, seperti itu. Kalau di setelannya kita di sini saya pakai di nomor 4,5. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita giling dulu kopinya. Saya langsung aja ke cangkirnya ya. Ya, oke, ini gilingannya gilingan kasar. Seperti garam. Nah, kemudian kita mulai seduh kopinya. Untuk seduhnya ada beberapa tahap. Oke, ini dasar menyeduh kopi ya. Nanti seduhan V60 akan sama seperti ini caranya. Jadi supaya enak, supaya stabil tangannya, biasanya saya pegangnya 2 tangan. Tangan satu untuk pegang tekoknya, tangan kiri untuk pegang tutupnya, supaya nanti waktu kita menuang bisa stabil gitu ya. Oke, seduhan pertama itu cukup basahin aja bubuk kopinya. Jadi jangan banyak-banyak, pokoknya kopinya tertutup air, agak sudah basah dia, agak terendam, tapi jangan terlalu terendam banget gitu ya. Kita
cara tuangnya, tuang airnya kita putar seperti obat nyamuk. Pelan-pelan aja. Oke, seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Jadi jangan langsung tuang lagi. Kita tunggu dia tunggu gasnya keluar. Jadi kalau kita lihat akan ada gelembung-gelembung. Ada gelembung-gelembungnya di situ. Kita tunggu sekitar setengah menit lah ya, 30 detik gitu. Intinya sampai gelembung-gelembungnya habis, nggak ada gitu. Oke, kita tunggu sebentar, ini masih muncul gelembung. Dia fungsinya untuk membuang gas ya, jadi aman untuk lambung lah. Yang gasnya kita buang dulu gitu. Dan rasanya juga jadinya lebih enak gitu, nggak terlalu asam. Oke, kalau sudah kita tuang lagi pelan-pelan sampai gelasnya penuh. Sama kita pelan-pelan kita putar seperti obat nyamuk. Pelan-pelan aja. Iya. Ini sudah selesai. Kopi ini sudah bisa disajikan ke pelanggan. Biasanya saya seduh sampai benar-benar hampir penuh di batas bibir cangkirnya. Jadi benar-benar penuh dia. Kemudian tidak diaduk. Jadi biasanya saya sajikan dalam kondisi seperti ini. Bubuk-bubuk kopinya ngambang memang di atas, tapi nggak saya aduk dan nggak saya ambil. Artinya itu biarkan nanti pembelinya aja. Tapi kalaupun kita mau supaya dia rapi, supaya bubuknya cepat mengendap, cepat turun, itu saya hanya sentuh saja menggunakan sendok teh ini. Saya dorong-dorong aja ke tengah bubuk-bubuknya. Dengan cara seperti ini, bubuk kopinya akan cepat mengendap, akan cepat turun dia. Nah, kita sentuh-sentuh aja seperti ini. Nanti dia turun. Ya, saya dorong ke tengah. Oke. Kenapa nggak saya aduk? Karena kalau kita perhatikan di atasnya ini ada kayak minyak-minyaknya ya, warna coklat itu minyak-minyaknya. Istilah kopi bilangnya krema. Nah, justru yang enak tuh ini. Jadi kalau diaduk atau dibuang, ya sayang, yang enaknya malah kebuang gitu. Justru yang mantapnya itu adalah minyak-minyaknya ini. Gitu. Makanya saya nggak buang, biarkan aja bubuk serbuknya turun sendiri. Biasanya 1 menit dia turun. Kalau memang ini kan masih panas ya. Jadi seduhannya juga tadi kita 1 menit sudah selesai, nyeduhnya cepat gitu ya. Kita tunggu sebentar aja. Kita tunggu sebentar, dia agak turun, baru kita hidangkan ke tamu kita. Sambil nunggu turun. Nanti biarkan tamunya yang melanjutkan menurunkan bubuk kopinya. Oke, ini dia teknik menyeduh kopi tubruk ala kedai-kedai kopi. Selamat mencoba, sampai ketemu dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.